Tegas, Indonesia minta Cina hormati hukum internasional di LCS. Menegaskan kepada semua negara termasuk Cina untuk menghormati hukum internasional. Penegasan itu disampaikan Retno terkait perkembangan situasi di Laut Cina Selatan. Saya menyampaikan kembali pentingnya menjaga Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil. Dan untuk mencapainya, satu hal yang harus dilakukan semua negara, yaitu menghormati dan menjalankan hukum internasional, termasuk UNCLOS atau Hukum Laut Internasional 1982. Terang Retno sampai jumpa pers bersama usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi pada Rabu 13 Januari 2021 dikutip VOA Indonesia. Selain soal, Retno meminta Cina segera memberi perhatian pada penyelesaian beberapa isu perlindungan warga negara Indonesia, seperti pemulangan anak buah kapal atau ABK yang masih terjebak di kapal-kapal ikan Cina, penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan para ABK, dan perbaikan kondisi kerja yang aman dan kondusif bagi mereka. Hal ini disampaikan Retno karena muncul beberapa kasus eksploitasi ABK warga Indonesia di kapal ikan Cina yang terjadi tahun lalu. Kendati demikian, pemerintah Indonesia mengapresiasi Cina atas kerjasamanya selama ini dalam membantu pemerintah menangani masalah ABK warga Indonesia di negara tirai bambu tersebut. Dalam pertemuan bilateral itu, Wang Yi dan Retno juga membahas kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Cina. Retno menjelaskan Indonesia menyoroti pentingnya mengatasi hambatan perdagangan, terutama akses pasar bagi ekspor unggulan Indonesia ke Cina. Beberapa komoditas ekspor unggulan Indonesia adalah produk perikanan, buah tropis, sarang burung walet, dan kelapa sawit. Retno juga menekankan pentingnya terus meningkatkan kerjasama investasi yang berkualitas, bersahabat dengan lingkungan, dan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, kedua pejabat tinggi itu juga menyaksikan penandatanganan dokumen studi kelayakan terkait kerjasama pembangunan Bendungan Labakan di Kalimantan Timur. Retno juga mengajak Cina meningkatkan kerjasama dalam bidang ketahanan kesehatan menyusul pandemi virus corona yang masih berlangsung sejak awal 2021. Dia menyampaikan rencana Indonesia membangun ketahanan kesehatan nasional, antara lain melalui kemandirian industri obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan. Menanggapi hal tersebut, Wang Yi menekankan pihaknya siap bekerja sama. Kami akan bekerja sama dengan negara ASEAN lain untuk secara penuh menerapkan kode etik dan merampungkan konsultasi kode etik tersebut, sejalan dengan hukum internasional yang dapat melindungi stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan, papar Wang Yi. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menegaskan negaranya siap bekerja sama dengan Indonesia dan negara ASEAN lainnya untuk merampungkan kode etik Laut Cina Selatan. Kode etik ini dinilai sebagai pedoman seluruh negara bersikap atas perairan tersebut. Kami akan bekerja sama dengan negara ASEAN lain untuk secara penuh menerapkan kode etik dan merampungkan konsultasi kode etik tersebut, sejalan dengan hukum internasional yang dapat melindungi stabilitas dan perdamaian di Laut Cina Selatan, tutur Wang Yi dalam pernyataan pers bersama dengan Menlu Retno Marsudi di Jakarta, Rabu 13 Januari 2021. Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno dengan tegas meminta agar semua negara, termasuk Tiongkok, menghormati hukum internasional
dalam bersikap di Laut Cina Selatan. Saya menyampaikan kembali mengenai pentingnya menjaga Laut Cina Selatan sebagai laut yang damai dan stabil, tutur Retno. Ia menambahkan untuk mencapai hal tersebut maka semua negara harus menghormati dan menjalankan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Selain itu, Retno dan Wang Yi juga membahas mengenai konsep dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Retno mengatakan ASEAN membuka diri untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan negara manapun. Tekad Indonesia untuk terus menjaga sentralitas ASEAN dalam pelaksanaannya, imbuh dia. Kerjasama ini, kata Retno, akan terus didorong oleh ASEAN ke depan. Sudah menjadi tekad ASEAN untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai wilayah yang stabil, damai, dan sejahtera. China mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan yang disebut 9 garis putus-putus. Klaim tersebut kemudian dikuatkan dengan membangun pulau buatan, mendirikan pangkalan militer, dan mengintensifkan patroli. Akan tetapi wilayah tersebut juga diklaim Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, dan Vietnam. Meski sebagian besar tidak dihuni, dua kepulauan di Laut Cina Selatan ditengarai menyimpan sumber daya alam yang kaya. Kawasan itu juga dilintasi rute pelayaran kapal sekaligus area penangkapan ikan berbagai negara.